ini mohon izin Pak Benny, kami diamanati sebagai moderator acara Prof, terkait dengan Baitul Arqam ini. Yakni ini adalah materi kedua dalam serangkaian acara Baitul Arqam hingga esok hari. Tentunya Baitul Arqam pada tahun ini mengambil taufik besar memantapkan komitmen bermuhammadiyah untuk perguruan tinggi keagamaan Islam Muhammadiyah yang berkemajuan. Tentunya tadi sudah banyak dibahas oleh Prof Jainuri terkait apa saja karakteristik atau kriteria kader Muhammadiyah itu bagaimana. Tentunya yang kedua ini kemarin yang harus kita cermati bahwasanya di PTMA ini adalah yang menjadi spirit kita, ruh kita ini adalah AIK, Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Mungkin begitu Prof dan Pak Benny. Tentunya AIK, Al-Islam dan Kemuhammadiyahan ini yang sudah berjalan Prof di kampus. AIK ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya agak tidak jelas karena memang tidak makan mulai dari pagi sampai tadi saya bilang mahasiswa saya di Brawijaya, puasa kamu lapar enggak? Oh enggak lapar, mari makan itu. Puasa kali harus makan gitu. Setelah proses biologi orang enggak makan itu pasti lapar. Itu proses ilmiah. Jadi kalau sampai enggak makan bilang enggak lapar itu berarti harus makan. Yang paling tidak makan udara. Pak Dr. Bini selaku Ketua Stadium Probolinggo yang saya hormati, Pak Ketua Stadium Tarbiyah Lumajang, dan para pejabat di kedua perguruan tinggi Muhammadiyah serta teman-teman dosen. Dan para dosen itu teman-teman saya ya teman-teman dosen. Kemudian kalau teknik itu saya sudah panggil adik-adik saya gitu ya. Tapi mereka punya fungsi yang teramat penting. Apa artinya dosen bisa tampil di depan mahasiswa kalau fasilitas tidak disediakan oleh tenaga kita. Ya, karena itu saya bilang sama istri saya, jangan merasa pembantu itu manusia kesemurahan. Dia itulah orang yang paling penting mensupport kita dalam meraih sebuah kemajuan. Jadi kemajuan dalam sebuah rumah tangga itu sesungguhnya ya yang membantu kita, yang kita sebut dengan istilah membantu itu punya kekuasaan 82%. Bapak ibu anak-anaknya kan tinggal pergi, pagi-pagi yang sudah disetrika, pulang kantor sudah makan tersedia. Nah itu semua kita yang dirahmati oleh Allah. Kita ngomong santai aja deh. Ya. Dan saya tidak menyediakan slide, tapi juga yang menyediakan slide itu. Ya. Gini, tahun 19 ya 21, tahun 1921 Muhammadiyah diberi nama 1912. Tahun 1921 Pak Kiai Ahmad Dahlan itu sudah ngomong ya, dan sekarang menjadi ide besar dalam pergerakan Muhammadiyah ya, menyebut kata kemajuan ya. Cuman beliau ngomong dalam tanda petik spesifik ditujukan kepada orang-orang atau manusia-manusia Muhammadiyah yang punya potensi untuk berkembang masa depan, membawa Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar supaya bisa membahana kemana-mana. Beliau mengatakan begini, dadio kiai sing kemajuan, bukan kemajuan. Kalau kemajuan itu beda ya. Dadio kiai sing kemajuan, lan ojo kesel anggonmu nyambut gawe kanggo Muhammadiyah. Hadis riwayat Ahmad Dahlan. Itu kalau dalam istilah ilmu hadis itu hadis hasan sahih li zatihi. Karena beliau ngomong sendiri.
bukan dengar dari orang lain, tapi beliau ngomong sendiri. Dan sampai sekarang saya masih punya rekaman tempo dulu itu, saya masih simpan ngomong sini. Tadiyo Kiai sing kemajuan lan ojo kesel anggonmu nyambut gawe kambang Muhammadiyah. Makanya saya katakan hadis riwayat Ahmad Dahlan Hasan Sahih Bidatihi. Kata kemajuan pun dia sudah mengucap pada saat awal pergerakan Muhammadiyah. Artinya di dalam mindset beliau itu, beliau tidak hanya sekedar melihat Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi, ya, tapi beliau ingin melihat Muhammadiyah bukan sebuah organisasi saja, tapi dia juga sebagai sebuah gerakan yang mengimplementasi nilai-nilai keislaman sehingga tercipta di dalam masyarakat itu yang kita sebut di dalam anggaran dasar sebagai tujuan Muhammadiyah adalah masyarakat Islam yang sebenarnya, mewujudkan masyarakat Islam yang sebenarnya. Itu cita-cita beliau. Karena itu Bapak Ibu sekalian, sebetulnya kalau mau kita petakan, ya, kita petakan bahwa kita ini sungguhnya oleh Pak Dahlan menyuruh kita masuk surga, oleh Pak Dahlan menyuruh kita masuk surga. Ya. Tapi sampai hari ini komitmen untuk bersama-sama masuk surga belum merata, belum merata. Siapa mereka itu? Kita sebut saja mereka yang hanya bisa berkata tanpa membuktikan perkataan mereka dalam bentuk gerakan nyata sehingga orang lain bisa menikmati gerakan itu. Itu mereka yang belum merata. Sehingga saya bilang nanti kalau kita mati bareng, ya, jadi jangan tsunami ya, mati semuanya. Kloter pertama masuk surga itu bukan saya selaku pimpinan Muhammadiyah. Semua warga kita di dalam amal usaha itu kloter pertama masuk surga. Kami ini kan cuma bercuap-cuap saja ya, uang berkata-kata saja karena kadang-kadang di DI terus ya macam-macam. Tapi yang bergerak mengimplementasikan sebuah ide dasar menjadi gerakan nyata dan bisa dirasakan oleh masyarakat itu kan bapak-bapak dan ibu-ibu semua, para pimpinan di amal usaha itu. Jadi bapak-bapak ibu-ibu duluan masuk surga. Mungkin karena Pak Tohir kapan usul, jangan jawab Pak Tohir masih tunggu 1000 hari lagi, kan terlalu lama itu ya. Ya. Pokoknya saya menyusul, bukan saya yang dulu. Karena saya cuma berkata, ya, bahkan satu ayat yang lebih tegas untuk saya. Kalau saya yang berkata kemudian tidak mengikuti perkataan saya atau tidak mengamalkan omongan saya, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar dosa di sisi Allah orang-orang yang hanya berkata tapi tidak berbuat. Dengan semua itu yang tidak banyak berkata tapi berbuat lebih banyak. Karena itu ya logis juga Allah memberikan prioritas untuk jenengan semua lebih dulu masuk surga daripada saya. Itu. Nah karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita melihat bahwa sungguhnya apa yang kita lakukan di amal usaha seperti perguruan tinggi ini, sesungguhnya kita sedang berjalan menuju sebuah kebahagiaan kita yang mengantarkan kita tidak untuk hidup di saat ini, tapi lebih-lebih lagi untuk mendapatkan kebahagiaan di hari akhir nanti. Itu sebuah ide dan cita-cita yang luar biasa. Nah untuk mendapatkan itu kita butuh 3 persyaratan standar. Ya, syarat pertama adanya komitmen, kedua adanya gerakan, dan yang ketiga adanya istiqamah, terus melakukan gerakan secara bersama. Satu generasi sambung pada generasi yang lain, ya. Satu pimpinan sambung pada pimpinan yang lain, satu dosen juga sambung pada dosen-dosen yang lain, demikian tentunya.
Jadi seperti itu syarat standar yang perlu kita penuhi. Nah, di dalam himpunan pedoman Islami Muhammadiyah, ya, PHI itu, ya, itu menyebutkan bahwa amal usaha itu sesungguhnya adalah amanah. Jadi kita ini sedang mengembangkan amanah. Tugas kita adalah menjaga, merawat, dan memperjuangkan agar amanah itu bisa memberi manfaat pada orang banyak. Itu satu kemuliaan yang luar biasa. Karena itu ketika muspil di Ponorogo kemarin saya diisukan bahwa sakit, cuci darah seminggu 2 kali. Saya bilang, saya sehat-sehat, malah saya sakit kalau nggak ngurus Muhammadiyah. Ada sebuah kebahagiaan. Kita tidak punya uang, kita tidak punya kekayaan, tapi kita masih bisa mengambil bagian yang terkecil yang mempunyai penghasilan yang luar biasa untuk masa depan bangsa, masa depan Islam, masa depan umat. Itu melalui gerakan-gerakan seperti kita mengurus Muhammadiyah, khususnya di amal usaha. Karena itu butuh komitmen. Apa komitmen kita? Ya apa kudu tadi. Ya apa kudu maju. Ya apa kudu bisa. Itu komitmen. Karena itu saya suka bilang sama teman-teman, jangan pernah tanya kapan sampai kalau belum kita mulai berjalan. Belum kok tanya kapan sampai. Kalau sudah jalan, wajib bertanya kapan kita sampai. Itu motivasi kita. Kalau belum mulai, kemudian tanya kapan kita sampai, itu namanya seperti orang bermimpi. Bermimpi kosong. Tapi kalau sudah mulai, pertanyaan menjadi rasional, masuk akal, untuk mencari jalan supaya kita bisa cepat sampai. Itu butuh komitmen, butuh kebersamaan kita semua. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, insya Allah kita ini nanti jangan iri ya. Nanti kalau kita mati tidak ketemu pahala di surga, ya itu jangan iri ya. Insya Allah beliau, menurut saya, keyakinan saya, beliau itu terdapat surganya VIP, very important person, luar biasa. Jadi surganya di kelas berbeda dengan kita, enggak apa-apa. Yang penting asal surga ya, di teras asal surga. Neraka itu bahan bakarnya dari api, dari gunung dari batu gunung. Bahan bakarnya bukan kayu, batu-batu gunung. Jadi kalau dapat ya surga di terasnya juga enggak apa-apa. Nah, teras itu juga enak ya. Teras itu juga bagus. Ya, artinya kita yang sambung generasi beliau itu mempunyai kontribusi yang tidak kalah pentingnya dengan beliau sebagai peletak dasar perjalanan pertama. Karena itu memang dia mendapat hasil lebih daripada kita. Cuman kan masuk sama-sama dalam surga. Paling tidak kita sudah menikmati surga di dunia ini, paling tidak. Nah, komitmen itu penting. Nah, komitmen ini meniscayakan pada kita, kata niscaya itu apa Pak? Teman-teman dosen, meniscayakan pada kita, kata niscaya itu apa? Meniscayakan pada kita, mewajibkan pada kita, mengharuskan pada kita, harus ikut melakukan sebuah gerakan yang mengimplementasi ide menjadi sebuah kenyataan. Itu harus, itu wajib. Harus dan wajib. Karena itu menjadi sangat penting. Jiwa komitmen dengan gerakan itu menjadi sebuah kenyataan itu sangat penting, mempunyai fungsi untuk membuat derajat kita yang lebih tinggi di sisi Allah, sekaligus menjadi orang yang beruntung.
Karena gerakan mewujudkan, mengimplementasikan sebuah ide menjadi sebuah kenyataan. Mari kita lihat di dalam Quran surat At-Taubah ayat 20. Saya bilang kalau ingin jadi orang yang tinggi derajatnya di hadapan Allah, tertinggi, kemudian jadi orang yang beruntung, sudah buka, baca dan amalkan isi Quran, khususnya Quran surat At-Taubah ayat 20. Situ tegas ada 3 persyaratan yang disebutkan oleh Allah. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah. Allah akan mengangkat derajatmu tertinggi di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Itu janji Allah. Karena itu sebuah komitmen akan tampak warna keberhasilannya kalau ada hijrah, ada jihad. Nah kita sekarang, saya katakan mengelola Muhammadiyah itu sungguhnya kita sedang berhijrah dan sedang berjihad. Oleh Allah diberi balasan yang tidak ada balasan lain kecuali balasan yang tertinggi, penghargaan yang tertinggi daripada penghargaan Pak Jokowi kepada kita. A'dam darajatan indallah. Kamu akan diangkat. A'dam bukan adil. A'dam akbar, derajat yang tertinggi di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. At-Taubah ayat 20. Itu butuh komitmen. Dengan bahasa lain kata padalan lan ojo kesel anggonmu nyambut gawe kanggo Muhammadiyah. Kalau mau ingin jadi, kalau ingin sukses dan ingin maju. Nah subhanallah Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya kita ini sedang melakukan sebuah hijrah nyata, sebuah jihad yang nyata untuk memperoleh derajat kita tertinggi di sisi Allah dengan melaksanakan tugas kita masing-masing sesuai dengan bidang dan kompetensi kita masing-masing. Itu luar biasa. Romai Ramadan dalam sebuah hadisnya, Romai Ramadan sebetulnya mengutip hadis dari Nabi, telah melihat contoh Nabi menggerakkan Islam pada masa awal kelahirannya sampai pertumbuhan berikutnya. Beliau itu dalam sejarah, dan ini yang dicontoh oleh pada beliau itu tidak saja mengurus diri dan keluarga, tapi juga mengurus umat. Kalau dipresentasikan, Nabi ini mengurus diri dan keluarga cuma 23%, sisanya untuk umat. Cuma 23%. Kalau kita insya Allah barangkali ya 70% ya untuk anak istri. Karena itu Romai dalam hadisnya, kalau hidup ini hanya mengurus anak dan istri saja, kata Romai dalam hadis doifnya, lalu karena tidak ada contohnya, tidak ada contoh. Yang ada contoh adalah mereka memperhatikan keluarga, tidak melantarkan keluarga, tapi juga lebih lagi memperhatikan kepentingan umat. Dan itu yang dilakukan oleh Pak Dahlan, mencontohi kehidupan perjalanan Rasulullah SAW. Akhirnya apa? Islam yang begitu dibenci menjadi simpati oleh semua masa. Dakwah Muhammadiyah yang belum dikenal, bahkan terasa asing oleh sebagian orang, menjadi semua orang merasa simpati, bahkan mengatakan kalau saja kita tidak punya rumah sakit, kalau saja kita tidak punya pendidikan, kalau saja kita tidak punya pendidikan tinggi, pertanyaannya akan kemana generasi kita ini kita tempatkan mereka. Jadi ini jawaban-jawaban sosial secara nyata untuk kepentingan kebersamaan dalam rangka melanjutkan perjuangan Rasulullah, perjuangan Pak Dahlan melalui amal usaha seperti itu.
Saya bilang teman-teman, Mas Profesor, kalau hidupnya itu cuma beri kuliah, ya, membuat penelitian jurnal ilmiah, dapat dolar dari Amerika, ya, saya bisa lebih kaya. Karena kaya menurut Islam itu bukan duit, bukan uang. Kaya menurut Islam itu ya seberapa besar mereka menginvestasikan, ya, modal spiritual. Seberapa besar mereka menginvestasikan modal spiritual. Yang modal spiritual ini sangat berkesan, sangat bermanfaat bagi umat. Itu yang paling kaya. Ya. Kalau kaya cuma diartikan uang terlampau sederhana, dan saya mengatakan bukan orang kaya, miskin. Lihat Rafael. Lihat di Minahasa itu, Freddy Sambo dan Sambo yang lain. Secara material semua mereka adalah orang kaya. Kapolda yang terkaya di antara di seluruh Indonesia itu Teddy Minahasa, Freddy Sambo, Rafael. Tapi apa jadinya? Akhirul kalam menikmati kekayaan dalam bentuk azab, karena mereka tidak pernah mengkonversi kekayaan material menjadi kekayaan spiritual. Kalau kita subhanallah luar biasa. Karena itu saya katakan dulu, Muhammadiyah menolak mausat, jangan selalu menggunakan akal. Jangan selalu menggunakan akal sehat, nggak masuk-masuk. Ya, saya kerja mulai pagi sampai sore, sebulan gaji cuma berapa? Seadanya. Itu menggunakan akal sehat kan? Jangan menggunakan akal sehat. Pakailah hati yang benar mengukur pengabdian itu.